Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali dengan kami di channel YouTube Arpani Bay. Pada hari ini kami akan memberikan atau akan membahas cara mudah untuk menuju sekolah unggulan. Khususnya di sini kami akan memberikan pembahasan soal tes masuk SMA Taruna Nusantara tahun 2019, dan dalam video ini akan kami sajikan dengan cara yang mudah, cara yang logis. Semoga nantinya anak-anak bisa memahami daripada pembahasan soal-soal ini. Semoga anak-anak yang nonton video ini ya bisa lulus di SMA Taruna Nusantara. Anak-anak sekalian, SMA Taruna Nusantara ini adalah merupakan SMA unggulan yang merupakan sekolah favorit yang sangat banyak digemari oleh anak-anak lulusan SMP di seluruh Indonesia. Maka perlu perjuangan yang optimal untuk bisa masuk ke sekolah ini. Nah, di sini anak-anak, kami akan mencoba memberikan pembahasan-pembahasan, dan silakan videonya disimak dengan baik. Semoga anak-anak yang nonton video ini bisa lulus di SMA Nusantara ini. Amin. Namun sebelum kita lanjutkan anak-anak sekalian, jangan lupa berikan komennya, berikan like-nya, dan berikan subscribe-nya. Sekali lagi, kami doakan mudah-mudahan Anda bisa menjadi siswa di SMA Taruna Nusantara. Selanjutnya, soal berikutnya, soal nomor 12. Bapak dan Ibu Sentosa memiliki seorang anak laki-laki bernama Doni dan seorang anak perempuan bernama Dina. Usia Bapak Sentosa 4 kali usia anak perempuannya. Usia Ibu Sentosa 3 kali usia anak laki-lakinya. Jumlah usia Doni dan Dina 26 tahun. Usia Bapak Sentosa 6 tahun lebih tua dari istrinya. Selisih anak dalam keluarga tersebut adalah selisih umur, maksudnya anak dalam keluarga itu adalah. Nah, pertama ya, kita misalkan Doni itu X dan Dina itu adalah Y. Ayah A dan ibu kita inisialkan B. Maka ayah itu 4 kali anak perempuannya, sesuai dengan sini. 4 kali usia anak perempuan, berarti 4Y. Sedangkan B 3 kali usia anak laki-lakinya. Kemudian jumlah usia Doni dan Dina artinya, ini dulu, usia Bapak Sentosa 6 tahun lebih tua dari istrinya. A itu dikurang B sama dengan 6. Atau A ditambah 6 adalah B. Ini bisa diikuti ya. Jadi A dikurang B sama dengan 6. Atau A ditambah 6 sama dengan B. Nah, A dikurang 6 sama dengan B. Artinya ayah lebih tua 6 tahun dari ibunya. Sehingga bisa kita buat bahwa A dikurang B itu sama dengan 6. Kemudian A itu adalah 4Y. Kemudian B adalah 3Y. 4Y dikurang 3Y adalah 6 ya. Ini 4Y dikurang 3X sama dengan 6. Sedangkan Y ditambah X artinya umur Dina ditambah umur Doni ditambah umur Dina sama dengan 26. Maka ini kita buat kalau untuk model substitusi seperti ini. Sehingga nilai X itu adalah 26, Y kita pindahkan ke sini. Berarti 26Y.
Nah, selanjutnya yang ini tadi, ini 4Y dikurang 3X itu sama dengan 6. Nah, ya. 4Y dikurang 3X sama dengan 6. Sedangkan X adalah 26 kurang Y. Berarti 3 ini, X ini kita ganti dengan 26 dikurang Y. Sehingga bentuknya seperti itu. 4Y dikurang 3X sama dengan 36. 4Y dikurang 3 dikali 26 dikurang Y sama dengan 6. Ini kita lanjut yang ini 3 kali 26 bisa kita ini kan 78. Kemudian min 3 dikali min Y sama dengan plus 3Y. Lihat ya. Min kali min. Ini kita jumlahkan 7 berarti. Nah, yang ini kita tarik ke melewati tanda sama dengan. Berarti min 78 menjadi plus 78. Jadi 4Y ditambah 3Y itu sama dengan 6 ditambah 78. Sehingga 7Y sama dengan 84. Berarti Y sama dengan 84 dibagi 7 berarti 12. Nah, selanjutnya ini tadi Y ditambah X sama dengan 26. Nah, sedangkan Y 12. Berarti kita buat bahwa X itu yang ini tadi, atau ini kita ambil yang ini. X itu adalah 26 dikurang Y. 26 dikurang 12 ya. 26 kurang Y, 26 dikurang 12. Berarti X adalah 14. Sehingga selisih umur mereka adalah 14 dikurang 12 sama dengan 2. Maka jawabannya adalah A. Nah, selanjutnya perhatikan gambar grafik di bawah ini. Kita lihat ini daerah yang diarsir merupakan daerah penyelesaian pertidaksamaan dari mana? Artinya yang ini, yang kita arsir ini. Ya. Dari mana? Nah, pertama kita lihat gradien garis ini sebenarnya adalah 3/5. Ini 3Y, Y-nya 3, kemudian X-nya 5. Nah, ini karena dia condong ke kanan, berarti gradien ini positif ya. Sedangkan gradien itu adalah Y per X ya. Tapi tidak bisa min 3 ya, karena dia Y. Y itu adalah jarak. Jarak dari 0 ke sini 3. Jarak dari 0 ke 5Y. Nah, gradien itu adalah perbandingan jarak 0 ke titik ini, ke titik Y, kemudian berbanding jarak titik 0 ke titik X ini. Ini condong ke kanan. Berarti gradiennya positif. Maka gradiennya adalah 3/5. Itu dulu yang kita pakai. Nah, selanjutnya kita buat persamaan. Sebenarnya ini adalah garis bergradien 3/5. Titik potong dengan sumbu Y-nya. Ini perlu Anda ingat. Dia mempunyai titik potong dengan sumbu Y min 3 ini. Maka min 3 ini sebenarnya ini. Cuman titik potong ini. Kamu harus mengingat bahwa ketika di kelas 8 kita belajar bahwa garis Y sama dengan MX plus C. Dan C-nya itu adalah titik potong dengan sumbu Y. Nah, maka ini yang terjadi. Nah, yang ini kita kalikan, ini 5Y, kemudian ini 3X, yang ini kita kalikan ke sini berarti 15. Atau garis ini semuanya kita kalikan 5. 5 kali 3 15, 5 kali 3/5 adalah 3, kemudian 5 kali 1 adalah 5. Maka garis ini adalah 5Y sama dengan 3X min 15. Selanjutnya kita rubah. 5Y min 3X ini dipindahkan jadi min 3X, ini min 15. Nah, selanjutnya kita buat ini
3x ini kita kalikan min 1 semuanya ya. Sehingga min 3 dikali min 1 sama dengan 3. Kemudian 5 dikalikan min 1 min 5. Min 15 dikalikan 1 sama dengan 15. Nah, karena lihat di sini semuanya positif ya. Maka kita harus menuju ke sini. Nah, sekarang yang mana kita ambil? Yang ini lebih besar atau lebih kecil? Nah, ini lebih besar atau lebih kecil? Nah, kita ambil untuk menentukan nilai pertidaksamaan, kita substitusikan saja titik pangkal. Nah, titik pangkal ini anak-anak sekalian berada di atas garis. Ya, dia berada di atas garis, tapi yang kita cari yang berada di bawah garis. Sekarang kita lihat seperti ini. Ini titik 0,0. 0, 3 kali 0, 0. 5, min 5 kali 0, 0. 0 itu tinggal 0 ini lebih kecil daripada 15. Nah, 0 ini lebih kecil dari 15. Maka, jika kita ambil di sini, maka kita akan mengambil di sini mana persamaan 3x min 5y yang kurang dari 15. Ya, yang kurang dari 15. Nah, tapi karena di sini kurang, berarti yang di sini itu tambah. Nah, lebih besar, ya. Bisa dipahami anak-anak yang 0,0 ini, ternyata ini kan 0, ya. Nah, 0 itu lebih kecil dari 15. Ini lebih kecil dari 15. Nah, yang lebih besar itu berarti yang di bawah garis ini. Kalau yang di atas ini lebih kecil, berarti penyelesaiannya adalah yang di bawah ini. Nah, maka yang kita ambil adalah persamaannya sudah benar, ini tinggal tanda yang benar adalah ini. Ya, tanda lebih besar. Nah, karena ya yang di atas ini lebih kecil, berarti ini yang ini lebih besar. Jadi 3x min 5y lebih besar dari 15. Berarti jawabannya adalah A ya. Jawabannya A. Nah, selanjutnya perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini garis DC ya. DC dengan garis ini L, ini garis L. Ini sejajar garis ini. Kemudian dipotong oleh garis AM, taruhlah di sini. Kemudian dipotong juga dengan FH. Kemudian besar garis sudut ABE, mana ABE yang ini. Besar sudut ini itu 5x plus 20 derajat. Sedangkan mana ED itu adalah 2x plus 10. Dan IGH IGH itu adalah X plus 30 derajat ya. Maka besar IKM mana? IKM berarti yang ini yang dicarinya. Nah, kita uraikan satu-satu anak-anak sekalian. FID dan IGH itu adalah sudut luar berseberangan. Jadi sudut ini dengan sudut ini itu adalah luar berseberangan. Kalau sudut luar berseberangan ini berarti sudut itu sama besar, ya. Maka yang 2x plus 10 ini, ya, itu sama dengan x plus 30. Sama, karena dia sudut yang luar berseberangan. Kalau sudah seperti ini berarti ini tinggal ya persamaan biasa, yang x kita kumpulkan x, yang tidak ada x kita kumpulkan sesama tidak ada x, seperti ini ya. Yang ini min x, yang ini 10 jadi min 10. 2x dikurang x ya, 2x dikurang x sama dengan x. 20 dikurang 10 30 dikurang 10 sama dengan 20. Berarti x ini adalah 20. Nilai x ini adalah 20 derajat. Nah, ada anak-anak yang perlu diperhatikan. Kadang-kadang yang punya kesalahan 2x dikurang x itu jawabannya 2. Ada yang sering membuat seperti itu. Nah, karena asumsi dia, pemahaman dia 2x.
Kemudian X-nya diambil, dibuang. Nah, berarti tinggal 2. Itu menurut pemahaman. Nah, perlu kita kembalikan kepada pengertian awal bahwa 2X itu adalah 2 buah X. Nah, sedangkan min X itu artinya dikurang 1X. Jika 2 buah X dikurang 1X, maka jawabannya 1X. Nah, 1 itu biasanya tidak ditulis, maka cukup X saja. Maka X nilainya adalah 20. Maka ya, nah, untuk ABE itu 5X katanya tadi, 5X plus 20. Berarti 5 kali 20 ini 100 ditambah 20. Berarti dia 120. Mana ABE? Nah ini 120. Ini 120. Nah, selanjutnya KBE mana? KBE yang ini. Yang ini 120, berarti yang ini 180 dikurang 120, berarti 60. Nah, KIB ini 2X plus 10. Berarti 20 kali 2 ditambah 10. Berarti 50. Selanjutnya ya. EKM mana? EKM ya. Itu adalah KBE ya ditambah dengan KEB, ditambah dengan KEB. Jadi sudut ini ya sama dengan sudut ini ditambah sudut ini. Karena apa? Karena ini sudut luar segitiga EBK. Ini sudut luar. Sudut luar ini adalah jumlah sudut dalam ini. Nah, sudut ini tadi harusnya ini kan 180 dikurang 120. 60 harusnya. Di sini tidak tertulis ya. 60. Sedangkan sudut yang E ini, sudut E ini adalah 50. Maka sudut ini adalah 60 ditambah 50 sama dengan 110. Maka jawabannya adalah ya, jawabannya adalah B ya. Jawabannya adalah B. Soal berikutnya, perhatikan gambar ini ada tangga AB ya. Ini tangga AB. Panjang 25 desimeter, disandarkan di tembok yang tegak lurus terhadap lantai. Tinggi AE yang ini dari A ke E itu adalah 20 desimeter. Karena suatu hal tangga tersebut ditarik ke arah bawah dari titik A ke titik C ini diturunkan sampai ke sini. Akhirnya yang B pindah ke D. Yaitu sejauh 13 desimeter. Sehingga tangga itu bergeser ke titik D sejauh berapa. Jadi dari titik B ke titik ini berapa. Nah, maka jawab dulu EB ini. EB ini berapa? Ini tadi kita tahu panjang ini 25. Kemudian panjang AE ini tadi 20. Berarti AB EB ini berdasarkan teorema Pitagoras adalah AB kuadrat dikurang AE kuadrat ya. Ini AC AE kuadrat. 10 kuadrat berarti 625 dikurang 400 225 berarti EB adalah 15 desimeter. Nah, selanjutnya kita lihat penurunannya ya. Penurunannya bahwa ED, mana yang ini, E ke D, itu adalah CD dikurang EC. CD tadi adalah 25, kemudian AC tadi 15, tapi nurun sehingga AC ini menjadi 12 ya.
AC menjadi sejauh 13 ya. Berarti 15 dengan 13 berarti ini 7 ya. 7 EC ini adalah 7 desimeter. Karena AC ini dari A ke C ini bergerak sejauh 13 desimeter, sedangkan AE ini tadi 15, berarti sisanya EC ini adalah 17. Maka tinggal karena tangga ini tidak berubah panjangnya, 25 dikurang 7 kuadrat. 25 dikurang 7 kuadrat. Sehingga 576 jumlahnya, yang ini tadi 625 ya. Ini dikurang 49, berarti dia 576. 576 berarti ED ini adalah 24 ED. Nah, berapa BD? BD berarti tinggal 24 dikurang 15. Tinggal ya, apa BD katanya? BD adalah ED dikurang EB. ED 24, EB 15. Maka dia 24 kurang 15 berarti 9. Jawabannya D. Soal nomor berikutnya. Nomor 17 ya. Drum air diameter 60 cm dan tinggi 1 cm. Diisi air sehingga tinggi permukaan air menjadi 60 cm. Ke dalam drum itu dimasukkan 4 bola besi berjari-jari 6. Maka tinggi permukaan air menjadi. Nah, pertama kenaikan air di dalam volume yang itu adalah 4 bola. 4 buah bola, volume 4 bola ini akan menyebar seluas alas drum. Maka berapa tingginya volume bola ya? Itu dibagi volume bola ini 4 per 3 PR 1 pangkat 3 dibagi dengan PR 2 ya. Ini R1 R bola, ini R2 ini adalah R drum. Nah, itu. Karena 4 buah bola ini akan melebar seluas alas drum. Karena dia air pasti menyebar ke seluas alas tempat dia berada. Nah, maka ini adalah 4 per 3 PR. 6 kali 6 ini adalah jari-jari bola besi. Kemudian 30 ini adalah jari-jari drum. Karena drum ini adalah dia dalam sentimeter ini adalah diameter. Maka di sini diameter separuhnya ya. Di sini jari-jari separuhnya. Nah, kalau sudah begini tinggal Pi dibagi Pi habis nanti ya. Coba kita lihat perkembangan berikutnya. Ini Pi dibagi Pi selesai. Kemudian 6 dibagi 3 2 ya. Kemudian 6 dibagi dengan 30 disederhanakan berarti 5. Yang satunya 6 dengan 30 lagi berarti 5. Berarti yang terlihat di sini adalah 4 kali 4 ya di sini. Nah, 4 ini bisa dibagi dengan 2 lagi ya. Dibagi 5 kali 5. Kita lihat, kita lanjutkan ya. Nah, ini 4 kali 4 kali 2 ya, ini benar. 4 kali 4 kali 2 dibagi 5 kali 5 ya. Sama dengan 1,28. Ini tinggal kamu kalikan. Ini 16, 32. 32 dibagi 25. Sama dengan 1,28. Itu adalah tinggi kenaikan air. Sementara air tadi sudah 60 ya, tinggi permukaan sudah 60 sebelum diisi 4 bola. Setelah diisi 4 bola dia naik 1,28.
Berarti tinggi sekarang adalah 60 ditambah 1,28. Berarti 61,28. Berarti jawabannya adalah B. Selanjutnya, sebuah prisma dengan alas berbentuk belah ketupat. Keliling alas 40 cm dan panjang salah satu diagonalnya 12. Ini salah satu diagonal ini 12. Jika tinggi prisma 15, maka volume prisma tersebut adalah. Nah, ini prisma berbentuk belah ketupat. Keliling alas yang ini 40. Berarti ini 10, 10, 10, 10. Itu yang penting kita ini. Karena keliling alas belah ketupat 40, maka panjang sisinya masing-masing ini adalah 10. Kalau ini 10, nah, kemudian diagonal ini ada yang 12 ya. Yang ini mungkin 12 ya. Berapa yang ini? Nah, kalau ini 12 berarti ini 6, ini 6 ya. Berapa yang ini? Kita gunakan teorema Pythagoras lagi. Nah, 10 kuadrat into A ini 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Akar dari 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Berarti 100 kurang 36, 64 berarti 8. Jadi panjang ini 8, berarti panjang ke sini juga 8, berarti diagonal ini 16. Nah, jadi diagonal 1 adalah 12, diagonal 2 adalah 16. Nah, untuk volume, tinggal volume itu adalah luas alas kali tinggi ya. Nah, luas alas ini adalah D1 dikali D2 karena dia belah ketupat ya. Setengah dari perkalian diagonal dikali tinggi karena alasnya belah ketupat ya. Tapi perlu kita ingat bahwa volume semua benda itu, volume semua benda ruang itu adalah alas kali tinggi. Tinggal berbentuk apa dia. Kalau dia berbentuk persegi panjang berarti panjang kali lebar kali tinggi. Kalau dia berbentuk persegi berarti sisi kali tinggi. Kalau dia berbentuk segitiga alasnya ini berarti setengah dikali alas dikali tinggi segitiga dikali tinggi prisma. Kalau dia belah ketupat berarti belah ketupat ini luasnya adalah D1 dikali D2 per 2 kalikan tinggi. Berarti ini tinggal kita kalikan. Setengah kemudian dikali 12 dikali 16 dikali 5. Berarti ini kalau dibagi ini adalah 6. 6 kalau kita kalikan ke 15, 90 dikali 16 berapa? Dapatnya 1440. Ini bisa Anda kalikan. Kalau tidak bisa pakai kalkulator. Kalau bisa ya kalikan biasa saja. Karena tidak ada yang sulit di sini. Nah, jawabannya adalah C. Nomor berikutnya, nomor 19. Perhatikan gambar di bawah ini. Garis AB, mana AB? AB ini sejajar dengan DF. Dan DB, mana DB? DB sejajar dengan GF. AB sama dengan DF. AB sama dengan DF. Sama dengan mana BD? BD. Sini dari B ke D sama dengan 60. Panjang FG 26, maka panjang BC yang dicari adalah panjang BC ini. Ini panjang BC. Ini kita gunakan konsep kesebangunan ya. Jadi kalau kita tulis seperti ini 50, yang ini tadi 26, ini X, ini Y. Ini panjang ini 50 juga ya. Lantas kita buat bahwa CD panjang BD 50. Berarti CD adalah 50 dikurang X. Itu yang perlu kita lihat. DE ini juga katanya sama tadi 50, tapi
DF itu adalah 50, berarti DE adalah 50 dikurang Y. Itu dulu yang perlu kita pahami. Selanjutnya kita ambil perbandingan bahwa AB berbanding DE. Mana? AB berbanding DE ini sama dengan BC berbanding DC yang kecil ini. Ya. Jadi mana ini? AB berbanding DE yang kecil ini, ya, akan sama dengan BC berbanding DC yang ini. Nah, AB 50, kemudian yang DE ini adalah 50 min Y, itu sama dengan BC, yang mana BC ini adalah X, kemudian berbanding DC 50 min X. Jadi segitiga kecil ini berbanding segitiga besar ini. Jadi kami ulangi bahwa di sini 50 berbanding DE ini, berbanding DE, ya. Berarti dia adalah ini 50 berbanding 50 min Y sama dengan mana tadi ini X berbanding 50 min X. Nah, ini yang pertama. Nah, ini yang harus diikuti ya, yang harus kamu pahami. Ini memakai konsep kesebangunan bahwa segitiga ini, segitiga kecil dengan segitiga ini sebangun. Kenapa dia sebangun? Karena ini kan sejajar. Ini juga sejajar. Dipotong oleh garis ini. Maka ketiga segitiga ini sebangun. Nah, kita memulainya dari segitiga besar, segitiga sangat kecil, kemudian baru ke segitiga ini. Karena kita akan mencari panjang BC nanti ya, panjang ini. Nah, selanjutnya ini kita kalikan silang seperti ini. 50 kali ini ya. Kemudian ini adalah 50 kali ini. Jadi X itu adalah 50 dikali 50 min X per 50 min Y. Ini kami lewatkan satu langkah ya. Sebenarnya seharusnya kita pakai perkalian dulu bahwa 50 min Y dikali X itu sama dengan 50 dikali 50 min X. Sehingga X itu adalah 50 dikali 50 min X per 50 min Y dikali X itu adalah 50 dikali 50 min X per 50 min Y. Nah, selanjutnya kalau kita buat seperti ini, kita kalikan ya. Ini kita kalikan ke sini. Maka di sini kita akan menemukan ya, X itu adalah 50 min Y kalau kita kalikan sama dengan 2500 ini dikali min dikurang min 50. Sehingga ini 50X, ini 50X min Y, ini sama dengan berapa ini? 2500 min 50X. Selanjutnya min XY sama dengan 2500 min 50. Yang ini pindah lagi ke sini. Min 50 lagi. Persamaan biasa ini. Selanjutnya XY sama dengan 2500 min 100X. Nah, ini agak rumit-rumit anak-anak, tapi ini memerlukan kepahaman Anda ya. Karena di sini banyak sekali yang digunakan, menggunakan kesebangunan konsepnya, kemudian persamaannya ya, persamaan perhitungan kamu di dalam persamaan linear itu kamu harus bisa. Sehingga di sini berakhir dengan XY sama dengan 100X
min 2500. Semuanya dikalikan dengan X min 1. Dikalikan dengan min 1. Nah, selanjutnya kita lihat 50 per Y mana? 50 per Y yang ini. 50 per Y berarti ini sama dengan berarti X ini per 26. Ini 50 min Y sama dengan X per 26. Kalau kita kalikan silang ini XY ini adalah 50 dikali 26 ya, berarti 1300. Di sini XY 1300. Di sini XY adalah 100. X min 2500. Sama-sama XY. Berarti apa yang bisa kita lakukan berikutnya? Nah, berarti 1300 ini sama dengan 100 X min 2500. Karena ini nilai XY adalah 1300. Di sini nilai XY itu adalah 100 min 2500 ya. Nilainya sama, berarti 100 X min 2500 ini sama dengan 1300. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita ya persamaan biasa. Ini kita pindahkan min jadi plus ke sini. 1300 ditambah 2500 berarti berapa ini? Ya. Nah, 3800 sama dengan 100x. Berarti x sama dengan 38. Nah, x ini sama dengan 38. Yang ditanya tadi BC ya. BC ini sama dengan x ya. Nah, jadi jawabnya C ya. Karena BC ini kan BC sama dengan x. Maka jawabnya adalah 38. Agak rumit ya, agak rumitnya karena dia memakai kesebangunan dan Anda harus ngerti betul-betul ini masalah kesebangunan ini. Saya ulangi konsepnya, segitiga besar ini sebangun dengan segitiga kecil ini sebangun dengan segitiga yang sedang. Nah, yang berikutnya, sebuah kerucut mempunyai volume 10 cm3. Jika diameter kerucut diperbesar 3 kali dan tingginya diperbesar 2 kali, maka volume kerucut itu adalah. Nah, kerucut kita harus ingat bahwa volume kerucut adalah 1/3 PR kuadrat pangkat 3. Atau kerucut itu adalah 1/3 volume tabung. Volume kerucut adalah 1/3 volume tabung ya. Karena volume tabung adalah PR kuadrat T atau luas alas kali tinggi ya. Luas alas tabung itu adalah PR kuadrat, tingginya adalah T ya. Maka dia PR kuadrat T. Untuk kerucut dia 1/3-nya. Kemudian D diperbesar 3 kali, berarti R juga diperbesar 3 kali. Tinggi diperbesar 2 kali. Maka tinggal kerucut itu, ini R diperbesar 3 kali, berarti 3R kuadrat. Kemudian dikali 2T. Maka 1/3 adalah, ini 3 kuadrat, kemudian R kuadrat, ini adalah 2T. Nah, selanjutnya, ini 9 kali 2 adalah 18 PR kuadrat T. Nah, selanjutnya tinggal kita lihat, berarti 18-nya bisa kita keluarkan. Ini adalah 1/3 PR kuadrat T kali 18. 1/3 PR kuadrat T ini adalah volume kerucut. Ini kan sama dengan ini. Sama dengan volume kerucut. Nah, ini volume kerucut. Berarti ini kita cukup ganti dengan 10. Nah, berarti 10 cm3 dikali 18. Berarti dia 180 cm3. Maka jawabannya adalah D ya, 180.
Kita lihat soal berikutnya. Di bawah ini adalah diagram yang menunjukkan data pekerjaan Desa Banyuraja. Ada petani, ada wirausaha 70 derajat, kemudian PNS 80 derajat. Kemudian selisih antar umur penduduk yang bekerja sebagai wirausaha, selisih antar jumlah penduduk selisih antar jumlah penduduk yang bekerja sebagai wirausaha dengan penduduk yang bekerja sebagai PNS adalah 240. Maka jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani adalah, nah kita lihat ini adalah diagram lingkaran. Selisih PNS itu adalah 80 derajat dikurang 70 derajat. Berarti 10 derajat. 10 derajat itu katanya adalah 240. Berarti 1 derajat 24 orang. Nah, yang kita lihat petani. Nah, petani itu 360 dikurang 70 dikurang 80. Berarti 210. Nah, petani ini 210 derajat. Sedangkan 1 derajat itu 24 orang. Nah, maka 210 derajat berarti petani itu adalah 210 dikali 24 Maka 5040 orang. Nah, ini mudah ini, gampang Yang penting Anda mengerti jalan ceritanya. Jadi jawabannya adalah B 5040 orang. Selanjutnya, tinggi rata-rata dari pemain inti sebuah kesebelasan adalah 1,68 meter. Jika ditambah 5 pemain cadangan, tinggi rata-ratanya menjadi 1,67 meter. Maka tinggi rata-rata pemain cadangan adalah. Nah ini sebenarnya ini kita jawab begini. Jumlah tinggi semua pemain itu adalah 11 kali 1,68. Berarti jumlah tingginya itu 18,48 meter Jumlah tinggi semua pemain plus cadangan. Berarti kalau plus cadangan tadi, ini tinggi rata-ratanya 168 ditambah 5 cadangan. Ada 5 orang 5 cadangan. Ini tadi adalah kesebelasan, berarti 11. Berarti semuanya adalah 11 ditambah 5. Berarti 16. 16 orang dikali 1,67 ini. Berarti 26,7. Jumlah tinggi pemain cadangannya saja berarti 26,72 dikurang 18 berarti 8,24 meter. Itu 5 orang. Maka tinggi rata-rata pemain cadangan adalah 8,24 meter dibagi 5 berarti 1,65. Maka jawabannya adalah C. Kemudian soal berikutnya. Perhatikan distribusi nilai matematika kelas 8 di bawah ini. Nilai 4 3 orang, nilai 5 5 orang, nilai 6 9 orang. Nilai 7 6 orang, nilai 8 4 orang, nilai 9 3 orang dan nilai 10 1 orang. Dia cuma minta selisih kuartil atas dan kuartil bawah. Kita lihat saja jawabnya kuartil atas Ini kita buat FK-nya. Kalau dia sampai 5 berarti 3 tambah 5 8. 5 tambah 9 7. 8 ditambah 9 berarti 17.
17 tambah 6, 23. 23 tambah 4, 27. Kemudian 27 tambah 3, 30. 30 tambah 1, 31. Berarti banyaknya orang ini 31. Nah, kuartil bawah itu cuman 31 kali 4. Berarti dia 8. Dia berada di sini. Berarti 5. Ya. Nah, Q1 berada di posisi 8 orang. 8 orang ini nilainya 5. Kemudian pada Q2 itu separuh yuk, di 16. 16 di sini berarti. Nilainya 6. Ya. Kan di sini. Di sini adalah nilai di sini kan 8. Kemudian nilai ke 9, ke 10, ke 11 sampai ke 17 di sini. Berarti nilai ke 16 itu di sini. Maka nilainya adalah 6. Q3 adalah 31, 3/4 dari 31 berarti 24. 24 di mana? Di sini berarti 24. Maka dia 8. Nilainya 8. Nah, dia minta selisih kuartil atas dan bawah. Cuman, nah, selisihnya itu adalah Q3 dikurang Q1. Berarti 8 dikurang 5. Berarti 3. Maka jawabannya adalah C. Jawabannya adalah B ya, bukan C. Ini salah. Jawabannya adalah B. Jawabannya adalah B. Nah, yang ini. Pada percobaan sebuah dadu ada 3 keping mata uang logam yang dilempar secara bersamaan. Banyaknya anggota ruang sampel adalah, jadi kita jawab ruang sampel dadu ada 6 ya. Ruang sampel 3 mata uang itu adalah 2 berpangkat 3 karena mata uang itu 2. Kemudian di sini ada 3 mata uang. Jadi ruang sampelnya adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi ruang sampel dadu plus 3 mata uang adalah 6 kali 8 sama dengan 48. Jawabannya C. Kelas A, nomor berikutnya. Kelas A terdiri dari 10 siswa putri dan 6 siswa putra. Akan dipilih secara 2 acak. Dipilih 2 secara acak. Jika semua siswa memiliki peluang yang sama untuk dipilih, maka peluang terpilih salah satu siswa putra dan terpilih satu siswa putra dan 1 siswa putri adalah, nah, putra itu ada 10, putri 10 dan putra ada 6 ya. Maka putra plus putri itu jumlahnya 16. Selanjutnya NS artinya jumlah sampelnya itu ada 16 sampel ya. Nah, 16 ya, karena terpilih putra atau putri itu sama ya. Peluangnya itu sama. Maka ruang sampelnya itu dibagi 2 ya. Sama dengan 8. Jadi nanti yang akan muncul, karena yang akan muncul kemungkinan laki-laki semua, kemungkinan laki-laki dan perempuan, kemungkinan juga perempuan dan laki-laki, kemudian perempuan dan perempuan. Nah, di sini yang akan dipilih 1 putra dan 1 putri. Berarti ini saja. Saat ini LP bisa putra putri, bisa laki-laki putri, bisa putri dan laki-laki, atau putra putri, putri putra. Nah, kan hanya 2 kemungkinannya ya. Hanya itu yang akan kita pilih. Karena di sini ketentuannya tidak ada terpilih laki-laki semua atau perempuan semua. Tapi ada laki-laki dan ada perempuan. Maka ya, jawabannya adalah D. Adalah D. 8/16 ya. NA-nya 8, NS-nya 16. Berarti 8/16. Jawabannya adalah D ya.
Ingat ya, 8/6.